Ya, jumpa lagi di Genbi Service. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin bagi yang merayakannya. Oke guys, di depan saya kali ini ada LED AC guys yang rusak. Saya akan memperbaikinya. Simak terus video saya sampai selesai. Selamat menonton. Ya oke guys, kita langsung mulai saja. Saya lihat-lihat dulu. Ini sebenarnya LED AC punya kepunyaan Visicom ya, 12 watt. Nah 12 watt itu di paralel ya, paralel. Ada 12 chip LED, jadi satu chip LED itu sama dengan 1 watt ya. Nah 1 watt di paralel, jadi semuanya paralel guys. Nah pertama-tama kita ukur dengan backlight tester dulu ya. Berapa chip LED yang dipakai, berapa voltasenya guys, maksud saya. Nah, kita akan ukur berapa voltase sebenarnya sih yang dipakai ini. Kadang-kadang kan ada yang 9 volt guys. Nah ini kan kita sambil ukur saja berapa chip LED-nya. Maaf guys, ini kayak salah. Nah ini ya, jadi positifnya di atas guys, saya terbalik. Nah kita tes ya. Nah itu tetra ya, itu 11,0 ya, berarti dia pakai chip LED 12 volt guys. Nah berhubungan 12 volt saya tidak ada, saya akan menggunakan ini guys, chip LED 9 volt guys, 100 mA ya, pakai 9 volt, maka otomatis wattnya juga akan menurun guys. Nah jadi kalau saya nggak ada, saya pakai 9 volt guys, terpaksa karena yang 12 volt saya nggak ada guys, jadi kemungkinan besar wattnya turun, tapi itu nggak apa-apa guys, nggak masalah gitu. Dan dia juga pakai ukuran 2835 ya, 2835 guys, tipenya guys, tipe chip LED-nya. Nah sebelum saya pasang chip LED-nya ke LED AC-nya, ini terlebih dahulu saya tata dulu guys ya. Nah tergantung chip LED-nya mau bulat atau kotak gitu, nanti saya bentuk. Jadi nanti pas chip LED-nya ketika saya bakar meleleh dan saya lepas, nah saya tinggal taruh-taruh aja guys, jadi nggak perlu ribet lagi guys gitu. Nah ini LED AC-nya ya, penampakannya LED AC yang tadi saya bilang ya. Nah makanya kalau dia bentuknya bulat saya bikin bulat, kayak kalau dia kotak saya bikinnya kotak guys. Nah ini alatnya guys, korek jet ya, yang biasa saya pakai itu untuk mempercepat proses pembakaran dari chip LED-nya. Jadi ingat guys, jangan terlalu panas ya, jadi kalau udah meleleh lepas, enggak korek gasnya, jangan terlalu lama guys, nanti piringan lempengannya itu rusak guys, jangan terlalu lama. Nah kayak seperti ini nih, tuh cepat ya, tuh dicetek sekali udah meleleh lepas, cetek sekali meleleh lepas gitu guys, dan seterusnya dikelilingi guys sambil diangkat-angkat cepat-cepat ya. Kalau enggak nanti timahnya mengering lagi, dia mengeras lagi guys. Tuh kita jadi harus kerja keras dan dirasa-rasain gitu loh, nggak bisa dilama-lamain, nanti rusak gitu guys ya. Nah itu bisa diperhatikan ya, tuh berubah-berubah ya. Nah itu udah kering, jadi kalau dia warnanya agak hitam mengkilat berarti dia basah. Nah sekarang kan dia udah kering, nggak panas, dia kering sendiri guys. Nah ini adalah saya pakai timah cair ya guys ya, mereknya Mekanik. Ini karena saya dulu mau servis HP, cuman belum kesampaian, saya udah terlanjur beli ya. Ini untuk sebenarnya untuk rebal guys. Rebal itu cetak ulang kaki ya, kaki IC-nya IC MMC atau IC power dan IC yang lainnya guys ya. Nah ini taruhnya seperti ini guys, tuh itu sambil ditaruh timah cairnya ini ya tuh. Jadi saya pakai metode baru, jadi untuk penggantian chip LED ini guys, pakai timah cair lebih cepat guys dibanding pakai timah yang timah gulung ya. Jadi kan kita kalau timah gulung itu kan kita lepas chip LED, kita taruh lagi timahnya guys. Jadi ini enggak guys, sekali kerja aja gitu loh. Jadi mata LED-nya kita lepas, kita taruh timah cairnya seperti ini, nanti kita masukin tata lagi mata LED yang baru guys gitu. Jadi gampang guys nih, nanti kalian perhatikan aja nih, saya taruh. Makanya saya pakai cara seperti ini, metode seperti ini gampang, jadi nggak perlu lihat lagi kutub positif negatifnya mana gitu guys. Kalau ini menurut pribadi saya ya, yang biasa saya kerjakan
cara saya begini guys tuh, saya tata langsung aja guys tuh, tinggal tata, ikutin alurnya yang tadi kita bikin lingkaran kotak-kotak gitu guys. Nah jadi kalian nggak perlu repot lagi, tinggal taruh aja gitu. Nah kayak begini guys tuh, diikutin aja arahnya kemana. Nah setelah selesai kita tata, kita bakar guys pakai korek jet ya, sambil lihat-lihat ya chip mata LED-nya ya. Nah kalau sudah meleleh dia akan kembali ke posisi semulanya guys, posisi masing-masingnya. Nah lihat kan, bisa diperhatikan guys tuh ya tuh. Kalau sudah masih panas, kita cepat-cepat guys tekan-tekan sedikit ya, tekan-tekan ya tuh, tekan-tekan begini aja guys, takutnya ada yang melenceng gitu loh dari posisinya. Tapi sih sebenarnya enggak guys, ini udah posisi yang paling bagus guys ini guys tuh. Nah kita tekan-tekan aja begini guys tuh, berarti ini udah selesai guys, sudah jadi berarti guys. Nah sekarang waktunya kita tes apakah menyala. Ya sip, mantap guys, menyala dengan sempurna guys. Nah ini nanti kita tes lagi ya, wattnya berapa guys. Nah perasaan saya sih pasti turun guys dari 12 watt. Nah sekarang saatnya saya tes langsung dengan arus listrik PLN ya, bagaimana sinar cahayanya guys. Nah terang sekali guys, mantap guys ya, lumayan. Ini saya sambil tes ya tingkat kepanasannya berapa gitu guys, apakah betul-betul langsung panas atau tidak guys. Nah kalau kepanasan berarti arusnya kita harus turun. Nah ini enggak ya, oke guys, mantap guys ya. Nah apabila kalau terlalu panas, nah bagian ini guys yang kita kasih turun, kita hilangin. Ini kan 3 ohm ya, kita ganti dengan 2 ohm, turun 1 ohm nggak apa-apa guys, maka arusnya dia akan turun, maka hasilnya agak redup sedikit guys. Nah selanjutnya kita akan tes lampunya dengan wattmeter ya. Nah ini udah nyala ya. Nah betul kan saya bilang 7,7 watt guys, aslinya tadinya kan 12 watt ya bawaan dari Visicomnya, sekarang jadi 7,7 watt guys tuh, turunnya lumayan guys tuh. Ya demikian video dari saya, semoga bisa diambil manfaatnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya guys. Tinggalkan pesan kalau ada yang bertanya, kita saksikan next video berikutnya dari saya. Terima kasih telah menonton, bye bye.